Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Tuhan Yesus hadir di sini untuk memberikan kuasa dan mujizat pada pagi hari ini. Bapakku datang. Untuk datang menyembah Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku percayakan ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidup kami, di hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidup
dapat kesempatan untuk mengakhiri tahta kemuliaan-Mu. Kami ingin menyembah selalu kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib dan perkasa. Engkau Tuhan dengan perbuatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan bagimu Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kemuliaan-Mu. Hidup kami terpuji segalanya. Haleluya. Segalanya ya Bapa. Tiada yang seperti. Haleluya. Kami ingin bernyanyi-nyanyi buat Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Katakan bernyanyi haleluya. Sangat baik. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku. Terima kasih Bapa Yahweh yang bertata di kerajaan surga. Ini kami Tuhan, sekumpulan umat-Mu. Kami ingin terus berharap kepada Engkau Tuhan. Kami tahu kami menghadapi masalah. Kami tahu menghadapi banyak cobaan. Jalan yang terjal harus kami lalui. Betapa berat kami harus lalui hari-hari kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Karena Tuhan Yesuslah yang menyertai setiap kami. Engkau telah berjanji bahwa segalanya tidak melampaui segala kekuatan kami. Dan Engkau sudah berjanji juga kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Maka kami pegang janji-janji-Mu melewati hari-hari kami Tuhan. Meskipun terkadang kita merasakan semua pintu tertutup, ingatlah bahwa ada jalan Tuhan terbuka untuk-Mu. Terkadang kita merasa, amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Katakan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Namun Tuhan Yesus-Mu tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, saudara. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata Dia
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhanmu takkan berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, saudara. Dia selalu pegang janjinya. Bagi kita orang percaya, bagi orang percaya, Tuhan sediakan mujizat yang nyata untuk kita, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, namun satu hal Dia minta kita percaya kepada Dia, percaya sampai mujizat menjadi. Katakan Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya mujizat menjadi nyata. Haleluya. Betapa kami bersyukur, Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Betapapun berat langkah kami, Tuhan, kami tahu ada Tuhan Yesus yang mengerti dan peduli terhadap apa yang kami hadapi saat ini. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah ekonomi, apapun itu, di dalam Tuhan semuanya ada jawaban. Dia merancang apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini Tuhan Yesus menghampiri kita dengan satu pertanyaan. Apakah kita masih percaya kepada Dia? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan jawaban atas semua. Sampai pada saatnya nanti Tuhan nyatakan rencananya itu dalam bentuk mujizat buat kita.
Mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli. Ya Tuhan yang peduli ketahui persoalan yang kita alami. Namun Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita tetap percaya kepada kita Tuhan, percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. namun satu yang Dia minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Engkau yang hadir di hati kami. Engkau hadir juga bersama-sama kami untuk memberkati setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah live streaming. Kami yakin shalom-Mu berlimpah atas kami sekalian. Kami mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli terhadap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang lebih mengerti tentang keadaan kami. Karena itu kami siap mendengarkan isi hati-Mu, supaya hidup kami makin berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Kami merendahkan diri kami untuk menyambut firman Tuhan yang ajaib dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk kembali yang ada di sini dan saudara-saudara yang di rumah. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya sangat yakin shalom dari Tuhan Yeshua HaMasiah, damai sejahtera dari Dia berlimpah atas kita semua. Amin, saudara-saudaraku. Hari ini, saudaraku, khotbah saya beri judul meneladani ketaatan Kristus, ketaatan HaMasiah. Oke, ambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8. Sudah bisa baca di depan, Filipi 2 ayat yang ke-8, yang ada di rumah bisa baca di layar ini. Saudaraku, ini firman Tuhan, ini dalam bahasa Indonesia Lugas dikatakan, dan ketika mengondisikan dirinya sebagai manusia, ini berbicara tentang Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Ketika mengondisikan dirinya sebagai manusia, Dia merendahkan dirinya hingga taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, perhatikan ayat ini.
Dia merendahkan dirinya hingga taat sampai mati. Perhatikan, taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Saudaraku, ini adalah sebuah model ketaatan yang sangat-sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Ini Tuhan sudah teladankan kepada kita sekalian. Saudaraku, yang jadi persoalan, mampukah kita meneladani ketaatan Kristus ini, ketaatan Hamasiah ini? Mampukah saudara, mampukah saya meneladani ketaatan Kristus? Meneladani itu pada umumnya kita berpikiran kita mengikuti pola hidupnya, mengikuti gaya hidupnya, mengikuti pengajaran-pengajarannya dan gagasan-gagasannya sehingga kita bisa menjadi seperti dia. Yaitu yang dimaksud dengan meneladani. Kalau dia taat sampai mati, maka kita pun harusnya taat sampai mati. Tapi kalau dia disalibkan, saudara mau disalibkan? Pikul salib mau ya saudara-saudara, tapi disalibkan nanti dulu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang jadi persoalan tuh mampukah kita meneladani ketaatan Kristus yang begitu hebat? Seperti Rasul Paulus pernah katakan, ya, dalam salah satu suratnya, teladanilah aku, turutilah teladanku, sebagaimana aku juga menuruti teladan Kristus, teladan Hamasiah. Saudaraku, sebelum menjawab hal ini, saya ingin lebih dulu mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran berikut ini. Ternyata peneladan yang terbaik adalah murid. Katakan murid. Ya, saudara-saudaraku. Seorang peneladan terbaik biasanya adalah seorang murid, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jadi Yesua lebih mendambakan murid, betul ya, ketimbang tentara. Ya, dalam amanat agungnya, jadikan sekalian bangsa muridku, betul ya, saudara-saudara. Dia tidak mengatakan jadikan sekalian bangsa pegawaiku, jadikan sekalian bangsa pengusahaku, bisnismenku gitu. Enggak. Dia enggak berkata jadikan semua bangsa tentaraku, tidak, saudaraku. Dia berkata jadikan sekalian bangsa muridku. Saudara-saudara, ya, bukan tentara, saudaraku. Saya akan ambil contoh dua saja, tentara dan pengusaha. Bukan tentara. Karena tentara itu penuh dengan disiplin militer yang keras dan kaku, betul ya. Tuhan nggak mau jadikan kita tentara yang dia disiplin dengan keras, dengan kaku, tidak. Yesus Kristus ingin menjadikan kita murid, saudara-saudaraku. Beda sama tentara. Dia juga tidak menjadikan kita pengusaha. Yang kalau pengusaha itu, saudaraku, selalu sifatnya itu oportunis. Cari peluang bagaimana mengejar keuntungan sebesar-besarnya, mendapatkan keuntungan sebesar. Ada pengusaha yang ya udahlah nothing tulus. Sekali-sekali dia bisa ngomong begitu, saudara-saudara, kalau udah kepepet, betul nggak? Tapi dia akan berusaha sebisa-bisanya dapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi oportunistis sekali, saudara, seorang pengusaha itu. Dan Tuhan tidak menjadikan kita pengusaha, betul ya, saudara? Dia mau menjadikan kita murid. Kenapa? Murid itu dasar hubungannya adalah kasih. Bukan disiplin yang ketat. Bukan juga oportunistis. Bukan. Tapi kasih. Dengan ini semua, orang akan tahu, Yohanes 13 ayat 35, bahwa kamu adalah murid-muridku. Jika kamu saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Hubungan antara murid penuh kasih, itu gara-gara hubungan murid dengan gurunya penuh kasih. Betul? Ya, saudara-saudaraku, pada satu saat Tuhan Yesus sang guru bertanya kepada muridnya namanya Petrus setelah kebangkitannya. Simon Petrus ini ditanya oleh Tuhan Yesus sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Betul kan? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudaraku, jadi hubungan dasarnya adalah kasih. Itu antara seorang guru dengan murid. Ini bukan murid di sekolah zaman sekarang. Ini murid di padepokan zaman dulu. Dan khususnya murid dari rabi-rabi Yahudi zaman dulu. Itu hubungannya, saudaraku, begitu dekat sekali.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, muridlah yang akan memuridkan yang lainnya. Betul? Jadi kalau Tuhan Yesus mau berita Injilnya itu tertransfer ke seluruh dunia, dia harus jadikan murid. Karena murid ini nanti akan memuridkan orang lain lagi. Jelas? Saudaraku, saudara adalah murid-murid Hamasia. Amin? Amin? Nah, muridlah yang akan mencitrakan gurunya. Jadi, bagaimana hebatnya seorang murid, maka orang-orang akan berkata, wih, murid ini hebat karena gurunya hebat. Jadi murid yang akan mencitrakan siapa gurunya, saudara-saudaraku. Saudara, jadi saudara harus mencitrakan siapa guru saudara. Sebagai murid Hamasia, sebagai murid Kristus, kita semua terpanggil untuk mencitrakan Hamasia, mencitrakan Kristus di tengah-tengah dunia kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ya, kita harus mencitrakan Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudaraku. Jadi, saudara-saudaraku, pertanyaannya sekarang, mampukah kita? Jujur saja, saudaraku, dengan mengandalkan usaha dan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu, saudara. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan dan ketaatannya, kita semua pasti akan berhasil mencitrakan Kristus di tengah-tengah dunia kita, di dunia kerja kita, saudara-saudaraku, di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pergaulan hidup kita. Saudara dan saya akan mampu mencitrakan siapa Kristus itu kalau kita menggantungkan diri pada kekuatan Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita buktikan, saudaraku, landasannya ini dengan melihat pertama-tama bagaimana sejauh ini kita memaknai kata ketaatan, saudara-saudaraku. Karena jujur saja, kita sering memaknai ketaatan ini hanya sebagai usaha dan jerih payah kita sendiri, tanpa memikirkan campur tangan Tuhan. Mengabaikan sama sekali campur tangan Tuhan, kita kalau berpikir kata ketaatan itu kita hanya melihat pada usaha dan kekuatan kita sendiri, saudara-saudaraku. Untuk itu mari kita coba lihat ya bagaimana kita memaknai ketaatan, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara memaknai ketaatan? Karena ayat-ayat dalam perjanjian lama ini, saudaraku, kita bisa membaca misalnya dalam 1 Samuel 15 ayat 22, dikatakan di sana. Mari kita baca sama-sama. Samuel berkata, apakah Yahweh lebih menyenangi persembahan bakaran dan kurban-kurban daripada orang yang menaati firman Yahweh? Ketahuilah, ketaatan lebih baik daripada kurban-kurban. Mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Masuk ke relung-relung hati kita, yang bermula dari apa yang kita baca, kepikiran kita, masuk ke hati kita. Taat itu adalah kewajiban kita. Betul ya? Saudaraku, ini betul dan ini nggak salah, saudara-saudaraku. Firman ini tidak salah. Lalu kita baca lagi dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, saudara-saudaraku, coba kita baca. Sesungguhnya pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu menaati perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak taat pada perintah Yahweh Elohimmu. Saudara, ini adalah hukum yang sudah Tuhan berikan kepada umatnya di padang gurun. Kalau orang taat, maka dia diberkati. Kalau orang yang tidak taat, maka dia dikutuk atau dihukum. Ya, ini kan sama seperti apa yang saya tadi berikan contoh, yaitu tentang pengusaha dan tentara. Kalau orang yang cuma mau diberkati, lalu dia belajar taat sama Tuhan, tapi tujuannya pengen diberkati, itu namanya orang yang
oportunis. Orang yang mencari peluang dan mencari kesempatan bagaimana dia bisa diberkati. Ya lebih baik ya saya ngasih perpuluhan lah. Saya ke gereja lah hari ini supaya sepanjang minggu ini saya selamat. Saya diberkati. Saya kasih banyak-banyaklah persembahan supaya saya diberkati. Kayak orang mancing loh. Kalau umpannya kecil, dapatnya juga teri. Dapatnya juga kecil. Tapi kalau umpannya gede, dapatnya ikan yang gede juga. Saudara, itu opportunistis. Itu pengusaha. Jadi kalau saudara cuma pengen diberkati dan taatnya terdorong oleh pengen diberkati, ini bukan yang Tuhan mau. Tuhan maunya murid, bukan pengusaha. Amin? Amin? Saudara, kalau saudara nggak mau dihukum, aduh, saya jangan dihukum nih. Kalau gitu saya mesti taat dah. Kopral, kamu harus pergi ke sana. Siap, Dan. Padahal, aduh, masa sih pergi ke situ, udah malam. Wah, ya tapi daripada aku dihukum, lebih baik aku taat deh. Saudara, itu adalah disiplin militer yang keras dan kaku. Dan Tuhan tidak jadikan kita militer, tentara. Amin? Betul, saudara-saudara? Nah, jadi semua ini memang diwajibkan kepada umat Tuhan. Tapi tidak seorang pun umat Tuhan yang mampu. Itu sebabnya Tuhan menjelma jadi manusia untuk menggenapi semua tuntutan ini, saudara-saudara. Jadi, siapa yang berhasil taat sepenuhnya? Ada yang taat sepenuhnya? Saudara-saudara, Abraham gagal. Dia gagal waktu Tuhan mengatakan, dari Sarailah engkau akan mendapatkan anak perjanjian. Dia malah kawinin Hagar. Betul nggak? Harusnya dia percaya pada perkataan Bapak Yahweh bahwa dari Sarai, dia akan dapatkan anak perjanjian. Saudara-saudaraku, dari Sarah itu, saudaraku, harusnya dia taat, tapi dia gagal. Musa gagal, saudaraku. Suatu saat Tuhan berfirman kepadanya, berbicaralah kepada gunung batu ini, maka gunung batu ini akan mengeluarkan air bagi kalian. Saudaraku, dengan emosi, Musa pegang tongkatnya dan memukul gunung batu itu, saudaraku. Gagal dia. Perintahnya harus berkata kepada gunung batu. Yang dia lakukan, dia pukul gunung batu itu dengan emosi. Dia gagal, saudaraku. Daud, seorang yang sangat-sangat murni hatinya, saudaraku, tapi dia gagal. Dia jatuh cinta kepada istri Uria. Dia berzina dengan istri orang lain. Saudara-saudaraku, inilah kegagalan-kegagalan manusia yang bisa diwakili oleh tokoh-tokoh besar itu. Semua kita nggak ada yang mampu, saudaraku. Karena apa? Karena gagal satu hukum saja berarti gagal seluruhnya. Saudara ingat perumpamaan saya? Pergi ke Bandung, bawa mobil, mulai keluar dari rumah, dihitungin. Wah, ini dilarang berhenti. Saya nggak mau berhenti, saya nggak mau melanggar lampu merah. Wah, saya mesti berhenti. Ya, begitu hijau, jalan lagi udah 2. Dan seterusnya, setiap rambu itu dihitung oleh sang pengemudi ini. Mau menuju Bandung, sampai keluar di jalan tol Pastur. Begitu keluar di jalan tol Pastur, ada tukang es, ada tukang teh botol, aus, minggir dulu. Ternyata di tukang teh botol itu di belakangnya ada tiang. Lalu ada rambu lalu lintas, dilarang stop, saudara-saudara. Saya berhenti di situ karena saya pikir saya sudah melalui begitu banyak rambu lalu lintas. Dan ini cuma satu saja, saya beli teh botol, datang polisi. Mobil polisi lalu mulai menanyai saya dan meminta SIM dan STNK saya. Saya bilang, mau apa Pak? Ya, Anda mau ditilang. Loh Pak, saya ini dari Jakarta. Terus gimana? Bapak tahu nggak dari Jakarta sampai keluar dari pintu tol ini ada berapa rambu lalu lintas? Pak, ada 99 rambu. Dan ini nih rambu yang ke-100, Pak. 99 rambu saya sudah taati semuanya. Tidak ada satupun yang saya langgar, Pak. Kenapa saya mesti ditilang? Polisi cuma bilang, saya cuma menilang Bapak karena kesalahan ini. Bapak melanggar ini. Saya nggak peduli sama 99 rambu yang Bapak sudah taati. Saudara-saudara, satu saja
hukum yang kita langgar berarti kita gagal pada seluruhnya. Itu ditulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab siapa ingin memelihara seluruh Torah namun tersandung dalam salah satu ketentuannya, maka ia telah bersalah terhadap seluruhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu tidak ada seorang pun yang mampu. Pada satu hari dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27 ada seorang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Ini khotbah saya yang lalu ya. Dia berkata, "Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu orang kaya ini berkata, "Wah, semua itu sudah aku lakukan sejak masih remaja, sejak masih muda, sejak masih kecil," maksudnya. Saudara-saudaraku, Tuhan berkata kepada orang kaya ini, kalau gitu masih ada satu yang perlu. Jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Waktu mendengar Yesua memerintahkan menjual seluruh hartanya, orang kaya ini akhirnya sedih dan dia meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, padahal itu hanya satu hukum lagi yang Tuhan beritahu, tapi dia gagal. Hukum apa? Hukum jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tahukah saudara bahwa harta, uang itu adalah mamon, dan itu adalah ilah lain di hadapan Bapa Surgawi. Jadi Tuhan cuma mau menawarkan satu hukum lagi. Kalau kamu mau, ini kamu udah sempurna loh. Tapi dia gagal, saudara-saudaraku. Ternyata untuk satu hukum jangan ada padamu ilah lain, dia tidak bisa melakukannya. Karena baginya mamon itu, uang itu sangat penting, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita lihat begini, siapa yang bisa, saudara-saudaraku? Hanya Yesus yang sanggup menggenapinya, amin. Kita baca dulu ayatnya, saudara nanti mau beri ucapan syukur sama Tuhan dengan tepukan tangan, silakan. Matius 5 ayat 17. "Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, tetapi untuk menggenapinya." Silakan saudara mau katakan, "Tuhan, terima kasih. Engkau telah menggenapi semuanya bagiku." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lihat ya ayat-ayat ini. Yesua datang untuk membebaskan kita dari peraturan agamani yang mematikan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 mengatakan, dia juga yang melayakkan kami untuk menjadi para pelayan perjanjian baru. Kita ada dalam masa perjanjian baru dan saudara-saudara sebagai murid adalah para pelayan perjanjian baru. Bukan yang berupa tulisan, melainkan tentang roh. Sebab yang berupa tulisan itu mendatangkan kematian, tetapi roh menghidupkan. Jadi Yesus datang bukan membawa kematian, bukan membawa peraturan-peraturan agamani yang mematikan, tapi dia datang membawa hidup, saudaraku. Ya, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan memilikinya dengan berkelimpahan." Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Yesus bisa memberi hidup kepada saya, kepada saudara? Saudaraku, dengan jalan menyerahkan nyawanya. Itulah ketaatannya sampai mati di kayu salib. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Saudara-saudaraku, perhatikan. Yesus datang tidak membawa hukum-hukum atau peraturan-peraturan agamani. Pak Gersom beberapa hari yang lalu pernah men-sharingkan hal yang sangat bagus tentang spiritualitas versus agamani. Coba saya bacakan. Manusia adalah makhluk jasmani yang bertubuh dan berjiwa, tetapi juga disebut makhluk rohani atau makhluk spiritual. Itu sebabnya di dalam hati kecilnya manusia percaya adanya dimensi kehidupan setelah kematian. Ketika era modern dan rasionalitas melanda dunia barat, banyak orang barat meninggalkan kehidupan yang bersifat ritual, keagamaan. Karena merasa agama telah mengekang kehidupan moralitas mereka. Mereka ingin hidup bebas tanpa batas. Akibatnya banyak gereja menjadi kosong dan hanya diisi oleh orang-orang yang berusia lanjut. Namun kemudian
Kita melihat kehidupan mereka yang materialistik dan moralitas bebas tanpa batas itu justru terasa hampa. Otak mereka dipenuhi rasionalitas, tetapi jiwa mereka kosong. Itu sebabnya mereka haus akan kehidupan yang berdimensi spiritual. Praktek meditasi dari timur menjadi tren di dunia barat. Mengapa ini bisa terjadi? Ini sebenarnya juga karena kesalahan gereja yang tanpa sadar mengutamakan kehidupan religius dan agamawi, yaitu kehidupan yang mengutamakan hukum dan peraturan-peraturan agama, di mana kesalehan diukur dengan taat melakukan hukum dan taat melakukan religi peribadatan. Ini adalah sumber kesalahan, karena melakukan religi dan hukum agama tanpa memahami arti sesungguhnya di balik aktivitas keagamaan itu akan berakibat orang yang melakukan melakukannya dengan keterpaksaan. Di sisi lain, dengan melakukan ritual seseorang merasa rohani, namun sebenarnya tidak. Ritual keagamaan tanpa pemahaman berakibat kehampaan atau kematian secara rohani. Sebenarnya, Kristus datang membawa kehidupan, bukan membawa agama dan religi. Ia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, manusia tidak bisa menjadi benar karena taat melakukan hukum. Manusia dibenarkan dan dihidupkan karena apa yang Kristus sudah lakukan. Ia membuka jalan dengan menebus sifat dosa manusia di kayu salib. Manusia mampu melakukan kebenaran karena telah mengalami cinta Tuhan. Inilah kehidupan spiritualitas, yaitu kehidupan yang telah mengalami cinta Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, maka kita dapat membalas kasih Tuhan dengan segenap hati, sehingga dapat mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita dimampukan melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya tanpa terpaksa. Jadi spiritual adalah perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Sedangkan religius adalah dan agamawi adalah perjumpaan dengan hukum agama. Inilah beda sifat keduanya. Spiritual adalah kerelaan, agamawi adalah keterpaksaan. Spiritual adalah memahami orang lain, agamawi menuntut. Spiritual mengampuni kesalahan, agamawi menghakimi. Spiritual menghidupkan, agamawi mematikan. Spiritual membangun, agamawi menghancurkan. Spiritual bersumber pada motif hati, agamawi berfokus pada tindakan. Spiritual menciptakan kedamaian, agamawi menciptakan ketakutan. Spiritual adalah Anda telah mengalami kasih Tuhan, sedang agamawi Anda berusaha melakukan ketaatan supaya dikasihi Tuhan. Cek hidup Anda, sudahkah Anda mengalami kasih-Nya sehingga Anda dapat hidup secara spiritual? Warga kerajaan surga yang sejati tidak melakukan perbuatan baik supaya dicintai sang raja, tetapi mereka sadar bahwa sang raja sangat mengasihi mereka sehingga mereka sanggup berbuat baik. Seorang beragama akan berusaha berbuat baik. Seorang yang mengalami kebaikan kasih Tuhan akan selalu mengingini dan melakukan kebaikan. Ternyata tidak seorang pun, saudaraku, yang sanggup, ya, kecuali kita mengalami ini. Inilah yang membuat kita bisa lahir baru. Ketika kita menerima hidup Hamasiah, kita mengalami lahir baru. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu, lihatlah segalanya sudah menjadi baru. Kita ada di dalam Hamasiah. Jika seorang ada di dalam Hamasiah, maka kita adalah ciptaan baru. Dan ciptaan baru inilah, saudara-saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Ternyata tidak seorang pun yang sanggup taat kecuali Tuhan Yesua Hamasiah. Karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, jalan satu-satunya agar kita berkenan kepada Tuhan adalah kita harus mengandalkan ketaatan Kristus. Ketaatan Hamasiah. Caranya bagaimana? Kita harus tinggal di dalam Hamasiah. Kita harus tinggal di dalam Hamasiah, saudara-saudaraku.
Saudaraku, apa artinya? Ingat khotbah minggu lalu, Ibu Gracie Barani menyebutkan tentang apa yang kita cari. Apa yang kamu cari? Kamu datang ke gereja, apa yang kamu cari? Kamu percaya Yesus, apa yang kamu cari? Dan jawabannya jelas. Apa yang kita cari? Berdiam di hadirat Tuhan. Itulah sebetulnya tujuan utama hidup kita manusia. Ya, itulah saudara-saudaraku yang kita cari. Kita bisa bersekutu dengan Dia. Kita ada di dalam Kristus. Saudaraku, untuk itu kita harus mengalami proses yang disebut lahir baru, saudaraku. Sebab tanpa pembaruan hidup, sebenarnya kita ini tidak layak. Kita bagai berlian yang ditemukan di tempat sampah. Nggak mungkin langsung dibawa dari tempat sampah itu, ya kena bau, kena masakan yang udah basi, ya yang dibuang sisanya. Lalu kita bawa, kita langsung taruh. Masuk kamar kita langsung taruh di tempat perhiasan kita. Nggak mungkin, saudara-saudaraku. Harus mengalami lahir baru dulu. Dicuci bersih dulu, betul? Itulah yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Ada proses, saudara-saudaraku. Mari kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya, saudara-saudaraku. Lahir baru mengembalikan kita, manusia, kepada kodrat dan habitat ilahi. Ini ada sebuah perumpamaan yang sangat bagus, saudara-saudaraku. Ya, analogi yang sangat-sangat luar biasa. Perhatikan ini, saudaraku. Ketika Elohim menciptakan pohon, Dia berfirman kepada tanah, Kejadian 1 ayat 11. Hendaklah tanah menumbuhkan pepohonan dan seterusnya. Ketika Elohim menciptakan ikan, Dia berfirman kepada air. Kejadian 1 ayat 20. Hendaklah dalam air berkeriapan ikan-ikan dan seterusnya. Dan ketika Elohim menciptakan kita manusia, Elohim berfirman kepada dirinya sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut citra dan rupa kita. Saudara-saudaraku, perhatikan. Jika pohon dicabut dari tanah, maka pohon itu akan mati. Betul? Jika ikan dikeluarkan dari air, maka ikan itu akan mati. Begitupun jika manusia dipisahkan dari Tuhan, maka manusia itu pasti akan mati, saudara-saudaraku. Jadi, pohon itu habitatnya adalah tanah. Ikan itu habitatnya adalah air. Sedangkan manusia habitatnya adalah hadirat Tuhan. Itulah sejatinya kodrat dan habitat kita manusia, saudara-saudaraku. Maksudnya apa? Maksudnya kita manusia diciptakan untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita harus selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan saja ada kehidupan bagi kita manusia. Amin. Ingat ini, saudaraku. Tanah tanpa pohon, ia tetap tanah. Tidak ada yang berubah. Betul? Tetapi pohon tanpa tanah, ia bukan apa-apa. Ia mati. Saudara-saudara, air tanpa ikan, ia tetap air. Tidak ada yang berubah. Tetapi ikan tanpa air, ia bukan apa-apa. Ia pasti mati, saudara-saudara. Begitu pula Tuhan tanpa manusia, Dia tetap Tuhan. Tidak ada yang berubah. Dia tetap sama Tuhan. Namun manusia tanpa Tuhan, ia bukan apa-apa. Ia pasti mati. Saudara, inilah pentingnya lahir baru. Kita dikembalikan lagi pada kodrat dan habitat kita yang sesungguhnya. Hidup dalam hadirat Tuhan, saudara-saudaraku. Hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, saudaraku, lahir baru itu akan mengembalikan kita manusia kepada kodrat dan. Lalu kita melihat, kalau begitu bagaimana saya meneladani ketaatan Hamasya? Bagaimana saya meneladani ketaatan Kristus? Saudaraku, caranya adalah menjadikan ketaatan Kristus itu sebagai covering kita, sebagai tudung bagi kita, sebagai mantel, sebagai jubah buat kita. Ya.
kenakan jubah pujian. Kok ada jubah pujian? Saudaraku, itu jubah yang membuat kita bisa menampilkan sesuatu yang indah, sebuah puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketaatan Hamasiah ini harus kita kenakan sebagai jubah, sebagai mantel buat kita, saudara-saudaraku. Coba kita lihat apa sih maksudnya. Begini saudaraku, dalam 2 Korintus 10 ayat 5, dalam terjemahan LAI, ini memang pas secara logika, saudara-saudaraku. Ya, karena bunyinya begini, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita menawan sesuatu, kita taklukkan kepada yang berotoritas, betul kan ya? Jadi kalau kita menaklukkan kepada Kristus, itu logis, betul ya? Karena yang berotoritas adalah Kristus. Tapi ternyata ayat ini dalam bahasa aslinya bukan begitu, saudaraku. Ayat ini, saudaraku, dalam bahasa Inggris contohnya yang mengikuti bahasa asli ya, adalah dikatakan to the obedience of Christ, kepada ketaatan Kristus. Jadi kamu coba baca bahasa Inggrisnya ya saudaraku. Casting down imagination, ya, dengan melemparkan semua imajinasi and every high thing, dan sebuah tempat tinggi that exalted itself, yang meninggikan dirinya against the knowledge of God, melawan pengenalan akan Tuhan, and bringing into captivity, dan menaklukkannya every thought, semua pikiran ditaklukkan to the obedience of Christ, kepada ketaatan Kristus. Lah ini kan aneh, nggak masuk akal. Yang tadi logis, sesuatu yang ditawan maka ditaklukkan kepada yang berotoritas. Lah ini ditawan, ditaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Pak, bahasa aslinya apa benar begitu? Benar, saudara-saudaraku. Ya, Bill menerjemahkan begitu, ILT juga menerjemahkan begitu, saudaraku. Ya, saudara bisa baca dalam ILT saudara, menentukan logika dan setiap tempat tinggi yang didirikan melawan pengenalan akan Elohim, serta untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Hamasiah. Jadi ditawannya itu lalu diserahkan kepada ketaatan Hamasiah, ditawannya untuk ada di bawah otoritas ketaatan Hamasiah. Katakan, ketaatan Hamasiah. Jadi bukan kepada Hamasiahnya, tapi pada ketaatannya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting dalam ketaatan Hamasiah ini, saudara-saudaraku. Lihat bahasa Ibraninya ya, saudara-saudara. Lihat bahasa Ibraninya. Nih, ada logismos dan seterusnya dan seterusnya. Eisten hupakoen tu Christu. Nah, eisten hupakoen tu Christu. Apa ini eisten hupakoen? Eis itu kepada. Ten hupakoen ini adalah ketaatan. Tu Kristu adalah Kristus. Kepada ketaatan Kristus. Saudara, jadi semua pikiran ditawan, direndahkan, disubmitkan pada ketaatan Kristus. Artinya ketaatan Kristus itu luar biasa untuk bisa mengcover hidup kita, saudara-saudaraku. Amin. Ya, saudara-saudaraku, ya, ketaatan Hamasiah, ketaatan Kristus sanggup mengcover semua ketaatan. Saudara semua. Bahkan semua kekurang taatan. Saudara dan para murid, waktu murid kurang taat, saudara-saudaraku. Ya, banyak kan murid kurang taat? Banyak, saudaraku, ceritanya. Mereka diajari untuk percaya, tapi mereka ketakutan waktu di danau itu, saudaraku, mereka kurang taat. Betul? Banyak, saudaraku. Bahkan ketidaktaatan kita. Petrus itu sempat nggak taat, saudaraku. Dia bilang, aku nggak kenal dia kok. Sumpah, siapa bilang gua kenal dia? Itu ketidaktaatan, tapi itu di cover oleh ketaatan Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, jadi aku menemukan hukum ini. Rasul Paulus berkata, ketika aku mengingini untuk melakukan apa yang baik, yang jahat itu muncul. Ini artinya Paulus taat apa enggak, saudaraku? Dia kepengen melakukan yang baik, yang jahat dia lakukan. Artinya dia enggak taat. Betul ya? Betul enggak, saudara-saudara? Saudaraku, aku manusia celaka, kata Paulus. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini?
Saudaraku, Roma 7 ayat 25 mengatakan, aku bersyukur kepada Elohim hanya melalui Yesua HaMasiah Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, namun dengan tubuh dagingku aku melayani hukum dosa. Saudaraku, yang bisa mengcover kita hanya Yesua HaMasiah. Dan apa yang pernah dia lakukan? Dia sangat taat, siap mengcover, menggantikan kita, mensubstitusi ketidaktaatan kita. Jelas, saudara? Oke? Nah, saudara-saudaraku, 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Setia dan taat itu berdekatan, saudara. Waktu kita tidak taat, dia tetap taat, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin? Itulah Tuhan kita, itulah ketaatan HaMasiah. Jadi apa artinya meneladani ketaatan HaMasiah? Meneladani ketaatan HaMasiah bukan berarti karena HaMasiah taat melalui usaha dan kerelaannya, maka kita pun harus taat melalui usaha dan kerelaan kita, jeripaya kita, supaya orang terkesan melihat usaha dan kerelaan kita. Lihat tuh payah ya, taat banget tuh. Ih, dia hebat lu, bener-bener lu, hebat, luar biasa. Ini meninggikan diri kita, bukan meninggikan HaMasiah Yesua. Saudaraku, sebetulnya meneladani ketaatan HaMasiah adalah memakai mantel ketaatan HaMasiah, agar orang lain melihat keindahan mantel ketaatan HaMasiah itu melalui diri kita. Dengan itu bukan kita, tapi HaMasiah lah yang dipermuliakan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah cabang-cabangnya. Kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat. Maukah sebagai murid saudara bermultiplikasi, berbuah lebat, menampilkan, mencitrakan keindahan Kristus? Pegang janji ini. Kita sudah ada, nempel di pokok anggur itu. Tetap nempel, jangan berusaha berpisah dari pokok anggur itu. Maka saudara akan bisa mencitrakan Kristus, akan bisa meneladani ketaatan Kristus. Amin. Saudara tinggal hasilkan buah, saudaraku, dengan terus menempel pada dia, dengan terus ada di hadiratnya. Pelihara ini, saudaraku. Di dalammu ada Roh Kudus. Dia berhadirat senantiasa. Mau melakukan apapun, tanya dulu, saudaraku. Itu tanda engkau sedang berlindung pada ketaatan Kristus, sebab engkau tidak mampu dengan kekuatanmu sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, saudaraku. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat, untuk menyanyi sebuah lagu. Saya ingin katakan, saudaraku, apakah saudara-saudara berlatar pendidikan yang hanya empiris saja? Saudara tidak mengikuti pendidikan akademik yang tinggi mungkin, hanya sampai SMA, atau mungkin lebih dari itu, kuliah nggak lulus, nggak punya gelar akademik. Atau saudara hanya punya pendidikan yang vokatif saja, yang vokasi. Yang vokasi itu adalah saudara punya keterampilan khusus pada bidang tertentu, saudaraku. Saudaraku, jika saudara berani memakai mantel ketaatan HaMasiah, maka saudara akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Gak peduli dengan latar belakang pendidikan saudara. Saudara mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi untuk menjadi murid sejati yang kelak akan menjadi guru, memberitahu kepada orang-orang bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan buah bagi HaMasiah, bagi Kristus, yaitu dengan berlindung, dengan ditudungi oleh ketaatan Kristus. Saudara akan punya kompetensi kepribadian yang sangat luar biasa, kompetensi profesi walaupun hanya satu bidang atau hanya pekerja biasa, tapi saudara melakukan itu secara profesional, secara baik sehingga kantor saudara menghormati saudara. Dan kompetensi sosial sehingga saudara disukai oleh banyak orang, dan ini akan menjadikan saudara murid HaMasiah yang berbuah lebat. Mungkin sebelumnya kemampuan saudara berpikir masih ada di tingkat yang disebut low order of thinking skill. Saudara hanya bisa menghafal, memahami, lalu coba belajar mengaplikasi. Saudara, mari kita gunakan mantel ketaatan Kristus, agar sesuatu yang dahsyat terjadi, kita di-upgrade oleh kekuatan Dia, sehingga kemampuan berpikir kita akan meningkat menjadi high order of thinking skill. Saudara bisa menganalisa sesuatu,
saudara bisa mengevaluasi, dan saudara kelak bisa berimprovisasi, berinovasi, dan berdaya cipta. Percayalah saudara-saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Mari kita katakan kesetiaan kita. Sampai akhirku menutup mataku tetap setia. Setia karena apa? Dengan apa? Dengan memakai mantel, dengan tetap terhubung pada pokok anggur yang benar. Mantel itu adalah mantel ketaatan Kristus. Saudaraku, kita sudah dijadikan ranting dari pokok anggur yang benar, bukan karena kita hebat, tapi karena Dia mengasihi kita. Dan inilah yang akan membuat saudara menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Pegang roti di tangan kanan, dan kita bangkit berdiri saudara-saudaraku, dan sama-sama berjamu di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup tetap setia, karena aku berhitung kekasihmu. Mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, 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 ku melayanimu. Tuhan, terima kasih. Hari ini di tangan kami memegang lagi tubuh dan darah-Mu. Kami percaya roti dan anggur ini berbicara tentang tubuh dan darah-Mu untuk mengingatkan kami bahwa Engkau benar-benar ada di dalam kami dan kami ada dalam hadirat-Mu. Inilah habitat dan kodrat kami yang sesungguhnya, Tuhan. Kami tidak mungkin dilepaskan dari Engkau karena kami pasti mati. Kami kalau dilepaskan dari Tuhan tidak akan pernah bisa berbuah-buah, tidak akan pernah bisa mencitrakan Engkau ke tengah-tengah dunia kami. Tapi karena persekutuan yang indah ini, Tuhan, kami bisa menampilkan Hamasiah kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu persekutuan ini, Tuhan, akan kami peringati dengan sepenuh hati. Saudara yang di rumah maupun yang ada di sini, mari angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku
Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Persiapkan cawanmu, saudara-saudara. Angkat tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu, dan ini kodrat kami, ini habitat kami yang sesungguhnya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terus menempel pada pokok anggur yang benar, kami akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Hari ini kami memperingati kembali bagaimana Engkau taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib melalui perjamuan Tuhan ini. Dan ini akan mengingatkan bahwa kami selalu pakai jubah ketaatan HaMasiah yang akan membuat kami berkemenangan. Sebab apapun dapat kami taklukkan untuk kami letakkan di bawah ketaatan Kristus, ketaatan HaMasiah. Dan itulah bukti kemenangan kami. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan. Dan terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang turut serta dalam perjamuan ini. Berkat perjamuan melimpah kepada kami sekalian. Kami mengalaminya baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Sekarang dengan berani kami akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ke dalam tangan pengasihan-Mu beserta dengan para menteri-menteri di kabinet yang dibentuknya Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka, kerja mereka untuk negara Republik Indonesia, untuk bangsa, untuk rakyat yang Tuhan cintai ini. Kiranya rakyat Indonesia semakin berjaya karena Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan Tuhan memberkati segala usaha penanganan keadaan ekonomi maupun COVID-19 ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Ini memang dilematis Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang mengasihi bangsa kami, Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk mewujudkan semua kebaikan Tuhan melalui segala perencanaan dan pelaksanaan program-program penanganan ekonomi dan penanganan COVID-19. Semua orang-orang yang ditunjuk Tuhan berkati, berikan hikmat, kemampuan untuk melakukan semua penanganan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Maka kami percaya Tuhan, ketahanan ekonomi kami akan terjaga baik. Ketahanan pangan di negeri kami akan dalam keadaan yang baik. Juga ketahanan kesehatan bangsa kami akan semakin membaik. Karena mereka-mereka yang bekerja, mereka bekerja dengan sepenuh hati dan diberkati Tuhan. Kami juga percaya ketahanan, keamanan negeri kami. Kalau ada unsur-unsur yang coba mau memecah belah bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami tawan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ini. Kami taklukkan di bawah ketaatan Tuhan Yesus HaMasiah. Dan kami percaya Tuhan dapat melakukan yang baik, supaya orang-orang yang berbuat salah itu boleh bertobat. Dan kami disatukan lagi sebagai bangsa yang besar, yang tidak terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan keselamatan, shalom bagi Indonesia.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat GBT Tuberta HOB Cempaka Mas. Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, pelihara, lindungi kami, dan ajari kami untuk terus Tuhan bersyukur kepadamu, karena ternyata perjumpaan dengan Engkau dilawat oleh kasih-Mu membuat kami aman, ada dalam perlindungan ketaatan Yesua HaMasiah. Kami yakin tidak ada satu kuasa penyakit yang bisa bertahan pada mantel ketaatan HaMasiah yang ada pada jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka akan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Yang sakit Engkau lawat dan sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang ada dalam pencobaan mampukan mereka bersama dengan Engkau mengatasi pencobaan ini, karena mereka berlindung pada ketaatan Yesua HaMasiah. Terima kasih untuk segala berkat bagi jemaat Tuhan GBT Tuberta HOB Cempaka Mas ini, dan juga bagi gereja-gereja Tuberta lainnya di seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Demikian GBT di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Dan semua gereja di Jakarta maupun di Indonesia, dalam denominasi apapun, Tuhan berkati bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menjadi berkat indah bagi bangsa ini. Demikian juga dengan tubuh Kristus secara universal di seluruh dunia. Tuhan, jadikan kami berkat bagi dunia ini. Ini doa kami. Dan terima kasih karena Engkau mendengarkan doa-doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Kami yakin doa ini dijawab oleh Bapa Yahweh lebih dari yang dapat kami mohonkan dan doakan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan yang sudah melakukan pelayanan hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, mari tandahkan tanganmu, buka hatimu. Kita terima berkat surgawi. Pulanglah kembali saudara-saudara yang dari tempat ini. Dan saudara-saudara yang di rumah, semuanya terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai siang ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita hidup di bumi ini, kita ada dalam tudung ketaatan HaMasiah, dan kita ada dalam persekutuan yang indah dengan pokok anggur yang benar, sehingga kita berbuah-buah lebat menjadi berkat bagi sesama kita, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.